Susul Baradae jadi tersangka, Brigadir RR justru disangkakan pasal pembunuhan berencana. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Jika ada seseorang membunuh kemudian orang lain, maka mohon maaf, ini telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya karena menghilangkan nyawa yang menghentikan semua fisik yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian mohon maaf, izin sekali lagi, pembunuhan dimasukkan dalam salah satu dosa besar yang resikonya juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya berikan sekarang peringatan yang sangat keras pada siapapun, termasuk yang terfikir untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum ini dieksekusi mengikuti godaan setan, coba fikirkan dulu resiko-resiko yang akan dihadapi. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Quran surah yang keempat ayat 93. Paling kanan pertengahan. Awas. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja, mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang, awas, hati-hati. Bahkan dilakukan hukum kisos supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi, supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas, ya saya wajibkan kalian kisos. Maksud kisos ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat fajazauhu jahannam, maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahannam untuknya. Silakan tanyakan pada diri Anda, siapa orang muslim yang punya cita-cita masuk neraka jahannam? Gak ada. Jadi kalau setelah pernyataan ini masih ada nekat ingin membunuh, memang kayaknya sudah punya cita-cita dia, sudah pesan kapling di neraka jahannam. Hati-hati. Awas kalau ada ajaran-ajaran, ikut pengajian, ikut macam-macam, kemudian ajakannya tiba-tiba mengarah kepada luka fisik atau menghilangkan nyawa orang lain dengan ketentuan yang tidak dibenarkan dalam syariat, bukan syariat jihad, nggak ada ketentuan yang berlaku dalam Quran untuk yang diperlakukan itu, keluar dari ketentuan Al-Quran, bukan dari petunjuk sunnah, maka hindari, sesungguhnya itu setan sedang menguasai. Ingat baik-baik. Saya sering ungkapkan kalimat ini waktu kejadian bom Tamrin tuh. Saya di Lampung, muncul pertanyaan, Ustadz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Lain, Pak. Kaidahnya begini. Paham sampai sini ya? Pak, jadi mustahil ada orang meledakkan di tempat orang yang terbuka. Ya, bukan di medan perang, bukan dalam suasana ribat. Ada bom panci, ada bom kulkas, ada bom ini, bom itu dan sebagainya. Jadi kalau dia orang beriman, benar imannya, mustahil melukai orang lain sampai menghilangkan nyawa orang. Karena taruhannya dahsyat, ini nggak mudah ini. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, belum selesai. Pak, Bu, saya ilustrasikan ya. Nerakanya tadi neraka apa? Tahu Ibu? Nggak usah tahu lah.
Ustaz tahu. Nih saya ilustrasikan. Neraka biasa aja yang bukan jahanam. Neraka biasa nih yang bukan jahanam. Quran surah 4 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru biayatina. Orang-orang yang sulit mendengarkan arahan-arahan kami, ingkar pada petunjuk-petunjuk kami. Tolong garis bawahi, di Quran itu terjemahan kafir di mushaf itu mesti hati-hati karena ada 3 ungkapan. Ada kafar, ada kafir, ada kufar. Itu beda. Kafar, kafir, kafir dan kufar. Bribka Rizky Rizal, Brigadir RR sudah ditetapkan tersangka menyusul Baradae terkait tewasnya Brigadir Yosua di rumah Verdi Sambo. Bribka Rizky Rizal ditetapkan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua pada Minggu 7 Agustus dan langsung ditahan di rutan Barreskrim Polri. Baradae dan Bribka RR merupakan para ajudan Verdi Sambo yang totalnya berjumlah 8 orang. Berikut daftar nama-nama ajudan Verdi Sambo, Sibatan Kadif Propam Polri itu. 1. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. 2. Bribka Rizky Rizal. 3. Brigadir Robert. 4. Barada Sadam. 5. Brigadir Metius Mare yang berjenggot tebal. 6. Bribtu Deden. 7. Baratu Prayogi. 8. Barada Richard Eliezer. Berita sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi menyampaikan penyidik telah menetapkan ajudan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yaitu Bribka Rizky Rizal sebagai tersangka pada Minggu 7 Agustus 2022. Dia menjelaskan Bribka Rizky Rizal disangkakan dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dan beda dengan yang pasal primer yang disangkakan kepada Barada Eliezer, yaitu pasal 338 KUHP. Brigjen Andirian mengatakan penahanan terhadap Bribka Rizky Rizal terhitung mulai hari ini pada Minggu red di rutan Barreskrim Polri. Sebelumnya tim penyidik tim sus Barreskrim Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka. Ajudan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo itu disangkakan dengan pasal 338 KUHP junto pasal 556 dan pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan yang disangkakan kepada Bribka Rizky Rizal. Brigadir RR sudah ditetapkan tersangka menyusul Baradae terkait tewasnya Brigadir Yosua di rumah Verdi Sambo. Bribka Rizky Rizal ditetapkan tersangka pembunuhan